Assalamualaikum. Sebelum menyimak konten ini, mari kita dukung kanal dakwah ini agar berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Jazakumullah khairan katsiro. Acara ini didukung oleh ayat ke-4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Wa'atu, dan berikanlah an-nisa'a kepada istri-istri itu soduqotihinna, mahar-mahar mereka, mas kawin masawan mereka itu nihlatan, sebagai bentuk kerelaan. Fa'in tibna lakum, kemudian jika mereka menyerahkan bagi kalian ang syai'im minhu, sedikit atau sesuatu dari mas kawin itu, nafsan, dengan keredoan diri, pakuluhu, maka gunakanlah harta tersebut hani'an, dengan menyenangkan, dan kemudian juga mari'an, itu juga dengan perkataan yang baik, senang-senang hati. Ayat ini innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, ayat keempat masih berkaitan dengan kaum perempuan. Kalau di ayat yang kedua berkaitan dengan anak yatim, kemudian yang dinikahi tanpa diberikan mas kawin. Kemudian di ayat ketiga juga berkaitan dengan anjuran Allah untuk menikahi perempuan lain selain anak yatim, kalaupun tidak bisa memberikan anak yatim tersebut haknya secara penuh, lebih baik menikahi perempuan yang lain. Bila perlu, ada tambahanannya sok 2 tilu 4 tenang naon. Nah, tapi kalau takut, jangankan menikahi anak yatim, kemudian juga mempunyai istri yang lain, lebih dari satu pun, tapi takut tidak berbuat adil kepada mereka, fawahidatan, sudah cukup satu saja. Aw mamalakat aymanukum, atau dari hamba sahaya yang kalian miliki. Dalika adna alla ta'udu, itu lebih dekat daripada kalian akan berbuat aniaya, lebih minim
untuk berbuat aniaya. Nah, di ayat keempat ini masih berkaitan dengan perempuan, namun dalam konteks pemberian mas kawin. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengatofkan dengan ayat sebelumnya, karena kaum perempuan itu juga rentan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari kaum laki-laki. Maskulinitas mereka itu, laki-laki, jika tidak disertai dengan tanggung jawab, hanya akan menjadi wasilah berbuat aniaya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan beberapa derajat kaum laki-laki dibanding kaum perempuan itu, supaya jadi qawwam, jadi pelindung, bukan jadi penganiaya ataupun pengeksploitasi. Nah, diantaranya perbuatan-perbuatan aniaya itu adalah kaum perempuan dinikahi tetapi tidak diberikan mas kawin. Jadi dinikahi tetapi tidak diberikan mas kawinan. Nah, ini teh saha nu teu mikeun mas kawinan? Laki-laki teh saha? Suamina. Nah, ada yang berpendapat ayat ini bukan kepada suaminya yang menikahinya, tetapi kepada wali perempuan tersebut, termasuk ayahnya yang menikahkannya. Jadi dulu di antara tradisi jahiliyah itu, kalau perempuan itu dalam suatu keluarga dinikahkan dengan seorang laki-laki, maka mas kawin laki-laki tersebut tidak menjadi hak milik perempuan yang dinikahi, tetapi jadi milik keluarga, milik ayah atau milik walinya. Kan ini ruginya. Yang harusnya itu mas kawin itu diberikan kepada haknya perempuan, tetapi ini tidak diberikan. Di zaman sekarang masih ada ayah kene ditikahkeun tapi mas kawinana teh ke keluarga. Oh, nya eta cicing bayat nya. Jadi itu perbuatan yang aniaya, karena mas kawin itu adalah hak perempuan. Berbeda dengan kalau misalnya mengadakan walimah atau sebagai bentuk pemberian hadiah kepada keluarga ataupun kepada pengantinnya tersebut, itu mah bebas. Entak sok dibentenkeun antara mas kawin sareng babawaan. Tah babawaan di urang biasana berkaitan sareng sareng kaperyogian istri. Entakna dibalanjakeun ti heula terus dipasikeun terus we dijadikeun cacandakan. Tapi ikhwati iman rahimakumullah, di berbagai tempat yang lain justru babawaan itu bukan hanya untuk istri, tetapi juga diberikan ada yang untuk keluarga istri tersebut. Entah babawaan teh aya beas itunya, aya domba. Cantang tuh istrinya itu membutuhkan, tapi itu bisa jadi untuk keluarga. Silakan kalau memberikan itu mah bebas. Termasuk dina bahasa orang aya mantuan hajat. Di kaum laki-laki itu untuk hajatnya kaum perempuan dia memberikan sejumlah uang, itu menjadi hak ahli waris untuk dipergunakan. Tetapi kalau mas kawin itu harus dibedakan, karena itu milik dari pengantin perempuan. Perlunya apa? Pengantin perempuan itu mendapatkan mas kawin. Jangka panjangnya, kalau perempuan tersebut ingin berpisah dari suaminya, tetapi suaminya tidak mau mentalaknya, dia bisa menebus dirinya untuk bebas dengan memberikan mas kawinnya. Kalau mas kawinnya tidak dimiliki lagi atau tidak pernah dimiliki, maka ketika dia akan membebaskan, akan membebani dirinya untuk mencari penggantinya. Nah, makanya ikhwatul rahimakumullah, mahar atau mas kawin itu adalah hak dari perempuan yang dinikahi.
walaupun yang akadnya itu adalah laki-laki pengantin laki-lakinya dengan laki-laki yang menjadi walinya, ayah, saudara, paman ataupun yang lainnya. Tetapi mas kawin itu tetap menjadi hak milik untuk perempuan. Kaitan kahiji masnya. Anahum, sungguhnya mereka kanat idaka natil mar'atu, apabila seorang perempuan itu fil ashirati, berada dalam suatu keluarga, kemudian dia itu ditikahi, maka maharnya itu tidak diberikan kepada perempuan tersebut. Lam yu'tuha min mahriha ghairu dzalika, mereka tidak memberikannya kecuali yang sekedarnya. Panahahum an dzalika, maka Allah melarang mereka mengambil mas kawin milik perempuan tersebut. Wa amarahum an yadfa'ul haqqo ila ahlihi, dan memerintahkan agar diberikan hak itu terhadap pemiliknya. Jadi diperbolehkan, tidak diperbolehkan lagi memberikan atau mengambil mas kawin yang milik perempuan. Terus teman sakitunya tanda kanyaa, tanda kacinta. Nah kemudian waktu imar rahimahumullah, kemudian di riwayat yang lain juga ada yang dilarang dari nikah sigor. Nikah sigor itu seorang laki-laki ingin menikahi anak perempuan temannya juga ingin menikahi anak perempuannya. Nah, ya, tapi tidak mau memberikan mas kawin. Jadi dua nanate menikah kepada anaknya masing-masing, tapi tidak mau memberikan mas kawin. Di barter bahasa orang. Itu nikah sigor itu dilarang di dalam agama, karena itu tidak atas persetujuan perempuan tersebut, dan kemudian yang kedua tidak memberikan hak mas kawinnya. Jadi di barter. Jadi jahiliyah ku jahat-jahatna baheula nepi ka kitu. Jadi eta mah anak sorangan dikorbankan untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah itu kenapa di dalam Islam perempuan itu sebenarnya diangkat derajatnya, karena memang perlakuan sebelum Islam itu kepada perempuan itu sangat aniaya. Di antaranya tadi mas kawin tidak diberikan, kemudian bahkan dibarter dengan cara nikah sigor. Seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan dengan laki-laki temannya, supaya dia bisa menikahi anak perempuan temannya tanpa memberikan mas kawin satu sama lain. Nah itu disebutnya dengan nikah sigor. Nah ikhwatimar rahmakumullah, makanya di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa'atun nisa'a soduqatihinna nihlatan, dan berikanlah oleh kalian mas kawin itu dengan penuh kerelaan, dengan senang hati. Para ulama bersepakat bahwa mas kawin itu hukumnya wajib, sedangkan nominal bentuknya itu tidak ditentukan. Bade seueur atawa langkung seueur atuh. Bade seueur atawa seueur bisa entong bade seueur bisa kedik, bade seueur atawa seueur pisan mangga. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak dilarang kalau kita menikahi seorang perempuan dengan memberikan mas kawin yang banyak. Ya. Sapertos misalnya aya punten, aya anu tos umuran bogoh kaparawan usiana terpaut puluhan tahun. Ali mimiti mah ecek si bapakna teh mas kawinna 100 kilo emas. Oh mangga atuh kitu mah. Itu tidak apa-apa, karena memang itu adalah cara untuk mengikat atau memikat hati dari seorang perempuan yang ingin kita nikahi. Selama itu ridho tidak jadi masalah. Matre atau awewe teh daripada kere. Dan masalah bogo jeung sajabana kan masalah pribadinya, kita tidak bisa menentukan
Apalagi dan sebenarnya tidak ada batas usia wajar dalam pernikahan. Nah disebut pernikahan beda usia itu tidak ada dalam Islam, itu diperbolehkan selama dua-duanya berbuat adil. Nah, urang mah karena persepsi dan budaya yang menjadikan itu seperti eksploitasi atau itu seperti materialistis itunya, padahal mah cantang tuh dah hiji waktu mah aya seorang perempuan yang menikahi laki-laki yang sudah umuran tapi teu beunghar. Aya eta oge. Ya. Karena memang kubogo duka si aki boga pelet naon. Nah, jadi tidak ditentukan mau memberikan mas kawin sebesar apapun. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wa ataitum ihdakunna kintoron, dan kalian memberikan mas kawin kepada istri kalian itu kintoron. Kintoron itu dalam bahasa Arab emas yang sangat banyak. Minad dahabi wa qanatiril muqantarati. Nah, itu harta emas yang banyak. Bahkan ada yang mengartikan kintoro itu emas sagede gunung Uhud. Nah, dedek dibikin emas sagede gunung Uhud ge mangga itu tong jadi cecelaan. Tong jadi awon yang pamer henteu da memang eta mah bentuk kerelaan seorang suami ingin menikahi istrinya. Ya atuh henteu rela-rela ku wajahna, rela-rela ku hartana gitu. Istilahnya itu tidak apa-apa karena laki-laki itu bisa menggunakan apa yang dia miliki untuk memikat perempuan. Maka cenah saur psikolog mah derita anak laki-laki itu berat. Anak laki-laki itu akan dipandang, akan dinikahkan kalau dia punya pekerjaan, bisa memberikan nafkah, bisa bertanggung jawabnya, dia akan dinikahi. Tapi kalau anak laki-laki tidak memberikan nafkah, teu bisa usaha, teu aya penghasilan, pengangguran, maka tidak ada perempuan yang mau menikah dengannya. Kajaba nu katipu. Nah, tapi kalau perempuan itu dia tidak punya dan tidak bisa apapun, pasti akan ada yang mau menikahinya. Kalau laki-laki tidak seperti itu, maka itu memang tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Mun ibu sareng bapak gadung murang kali lalaki teh kudu dididik teh eta bertanggung jawab, amanah dan bisa mencari uang. Nah, memang kudu kitu supaya dia itu bertanggung jawab dan dihargai. Bahwa eta mah dihargai ku batur, ku calon mitohana, ku calon pangantena, atawa ku mantan kabogohna. Itu semua agar kita punya harga diri laki-laki itu. Tak kudu diajarkan gitu. Walaupun misalnya dari bawah, dari merintis terus diajar. Jadi jangan sampai laki-laki itu tidak ada harga dirinya karena memang tidak bisa memberikan nafkah. Nah, rahimahumullah, makanya itu disebutkan atun nisaa, berikanlah kepada perempuan itu soduqotihinna, nikhlatan. Di sini dikatakan maharnya itu dengan kalimat soduqoh. Di ayat-ayat yang lain juga dikatakan mas kawin itu dengan kalimat yang lain. Ada soduqoh berasal dari kata sodako, artinya itu jujur. Jujur. Ini gambaran bahwa rumah tangga itu harus dilandasi dengan kejujuran. Teu kabayang lamun rumah tangga dimodalan ku bohong, ku wadul. Timimiti si amas na genti-genti wae naik mobil teh bunghar padahal mah rental. Tahu menang nginjem kan teh jujur katanya. Terus disebutkan kerja di apa cenanya? Kerja di bidang transportasi publik. Oh gaya euy. Naon teh dinas perhubungan? Ai bete puntennya ngojek. Padahal mah bisa diterima lamun ti awal mah yang abi teh ngojek. Tapi kusabab diwadulkeun transportasi perhubungan publik kan jadi asa katipu. Nah,
itu makanya Imam Taimiyah rahimahullah harus dilandasi dengan kejujuran.